Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi adzalla al-hasidina fid dunya wa ba'dal mamat. Wassalatullahi wassalamuhu ala afdali man da'a ila subulin najati wal bu'di anil afati wal muhlikat, habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wat-tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana astur ma an'amta alaina an uyunil hasidin. Allahumma ya rabbana tahhir qulubana minal hasadi wa minan nifaqi wa minal hikdi wa minal kibri war riya'i. Ya mutahhiral qulub tahhir qulubana wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya rabbana kama an'amta ahibba'aka bisalamati as-sudur fa'an'imna biha. Allahumma ya rabbana ahsyurna ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih. Allahumma ya rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat lahir dan nikmat batin. Semoga seperti halnya lahir kita pada detik ini dan saat ini menghadap kepada Allah, menuju Allah, semoga batin kita adalah batin yang bersih menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih berada pada silsilah pembersih hati. Bagaimana kita membersihkan hati kita dari beraneka ragam penyakitnya yang sudah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu. Sebabnya adalah dunia, sehingga orang bisa menjadi sombong. Termasuk penyakit yang akan kita bahas pada saat ini, tidak lain urusannya adalah karena dunia. Yang akan kita bahas adalah penyakit yang namanya hasad. Hasad atau ngedengki, mendengki sesama. Dan sungguh ini adalah penyakit yang luar biasa, mengerikan, dan sedahsyat kesombongan yang sudah pernah kami sampaikan sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang sombong la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithlu dzarratin minal kibri, enggak akan masuk surga selagi ada kesombongan di dalam hatinya, sekecil apapun itu kesombongan. Begitu juga dengan yang namanya hasad. Dan tidak lain hasad atau dengki itu buah dari kesombongan. Di saat seseorang pengen paling wah, paling hebat, paling pinter, paling banyak rezekinya, paling banyak jamaahnya, paling banyak pelanggannya, paling dia pengen seperti itu, maka di saat melihat orang lain akan melebihi dia, maka muncul rasa di dalam hatinya tidak suka dan ingin bahwasanya saudaranya itu kehilangan nikmat tersebut. Itulah hakikat hasad. Jadi dengki itu tidak ada lain kecuali dari berkembangnya kesombongan tersebut. Dan nanti akan bercabang lagi kesombongan itu, akan membuahkan penyakit-penyakit yang banyak. Dengki. Dengki itu adalah tidak senangnya seseorang
terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Satu, ini syaratnya. Bukan saja tidak senang, syarat yang kedua menginginkan hilangnya nikmat tersebut dari orang tersebut. Orang-orang kafir mendengki kepada umat Islam, pengen mereka kembali kepada agama yang sesat. Ini paling dengkinya. Paling tingginya tingkat kedengkian adalah pengen hilangnya iman. Iblis juga begitu. Syaitan tahu mereka itu adalah ahli neraka, maka kedengkiannya luar biasa, menginginkan hamba-hamba Allah ini masuk neraka bersama mereka. Ingin agar nikmat iman yang ada di hamba-hamba Allah ini hilang dari hati mereka, maka akan menjadi teman mereka. Jadi membenci akan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saudara, teman, tetangga, nikmat macam-macam. Kemudian menginginkan hilangnya nikmat tersebut. Dan ini kelanjutannya, kadang dia juga tidak apa-apa saya nggak dapat nikmat tersebut, yang penting hilang. Ada yang menginginkan nikmat itu berpindah kepadanya. Tapi syarat yang paling utama adalah dua ini. Baru disebut orang itu pendengki, tidak senang akan adanya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, dan setelah itu dilanjutkan dan dia ingin bahasanya nikmat itu hilang darinya, dari orang tersebut. Dan ini bisa saja dia mengharap agar nikmat itu pindah kepadanya, atau mungkin tidak mengharap. Yaudah, hancur-hancuran biar hilang-hilang semuanya, yang penting dia nggak dapat, saya nggak dapat. Nah, ini lebih kecil lagi. Iblis itu adalah hasad, dengki, dan ancamannya adalah al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Al-hasad, yang namanya kedengkian itu, dengki itu menghabiskan kebaikan yang pernah kita lakukan, seperti api itu memakan kayu bakar, begitu cepatnya. Seperti apa sih prosesnya kok sampai sedahsyat itu? Memang banyak riwayat-riwayat yang lainnya yang sungguh sangat mengerikan tentang orang yang dengki. Kalau orang sudah mendengki itu, kalau masih ditahan di dalam hatinya, itu jelek di dalam dirinya, paling hatinya tak sakit. Tapi kalau sudah berubah nanti ke lidah, dia akan menggunjing, menghabiskan pahalanya. Amal baik yang pernah dilakukan habis akan diberikan kepada orang yang digunjing. Mungkin melakukan satu kezaliman, menghalangi, atau mungkin menyakiti. Bisa saja naudzubillah sampai yang imannya lemah, pakai santet atau macam-macam, pokoknya lihat. Ini yang menjadikan amal itu habis semuanya itu, yaitu bibitnya daripada ada kedengkian. Makanya kalau sudah kedengkian ini dipiara, sebetulnya orang itu menghadapi kehancuran amalnya. Bisa saja menggunjing, tidak sadar kadang-kadang sakit. Marah, ada orang dapat rezeki, paling juga tahu tidak dapat rezeki dari mana tuh. Mulai itu, mulai tidak senang, sehingga itu menjadikan amal baik itu hilang dan habis, dan nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa, dan itulah hakikat orang yang bangkrut. Hadis Nabi SAW sangat benar dan Nabi tidak pernah bohong. Maka hati-hati dengan yang namanya dengki. Begitu sebaliknya, Nabi pernah menyebutkan suatu ketika Nabi duduk dengan para sahabat beliau, lalu Nabi bersabda, ada rombongan orang, salah satu dari mereka itu ada ahli surga. Ada di antara kalian, nanti akan ada di antara kalian ahli surga. Sebetulnya memang ahli surga ini mesti ada keistimewaannya. Insya Allah sahabat Nabi surga-surga. Tapi Nabi Muhammad mengkhususkan, ada ahli surga yang mau datang. Ditunggu satu orang. Besok lagi Nabi Muhammad mengucapkan kalimat yang sama, ahli surga akan datang. Orang yang kemarin. Sampai ketiga kali, orang yang kemarin. Sampai ada salah satu sahabat, kalau tidak salah Abu Darda, penasaran apa sih keistimewaan orang ini, sehingga dia mengikuti orang tersebut lalu minta izin, aku ingin menginap di rumahmu. Disaksikan sehari pertama dia hanya menjalankan sholat fardu, menjalankan sholat fardunya di masjid tentunya, menjalankan sholat sunat ala kadarnya, bangun malam pun tidak banyak, membaca Al-Quran secukupnya. Setelah itu istirahat tidur.
Hari pertama, kedua, ketiga. Lalu Abi Darda berkata, aku meninggalkan rumah bukan karena aku ribut dengan orang tuaku. Aku meninggalkan rumah itu karena aku mendengar Rasulullah menyebutmu sebagai ahli surga. Apa sih amalan yang kamu lakukan? Dijawab oleh orang tersebut, engkau sudah melihat amalanku. Engkau sudah selama 3 hari sudah melihat amalanku. Amalanku adalah seperti yang kau lihat. Ma huwa illa ma ra'aita. Tidak ada amalanku lebih dari apa yang kau lihat. Ghairu anni, hanya saja aku la ajidu ala ahadin minal muslimina fi nafsi, hanya saja aku tidak menemukan di dalam diriku terhadap kaum muslimin hasadan, dengki. Ala khairin, atas kebaikan a'tahullahu iyyahu, yang telah diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Kalau amalanku seperti yang kau saksikan, hanya saja aku ini tidak pernah merasa bingung kalau ada orang dapat rezeki, nggak pernah merasa susah. Aku senang terus kalau dapat orang dapat nikmat rezeki, nikmat anak, nikmat ilmu, nikmat macam-macam. Aku hanya senang saja. Maka lalu dijawab oleh Abi Darda, itulah aku baru sadar, aku baru tahu, inilah rahasiamu engkau mendapatkan pangkat yang tinggi, yaitu salamatus sudur, bersihnya hati dari orang, nggak ngedengki dari orang, nggak pernah dengki, menghasut kepada orang yang mendapatkan rizki. Maka itu adalah keselamatan seseorang yang menjadikan orang itu menjadi ahli surga, dan ini sungguh membahayakan. Dan Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwasanya kebanyakan dengki itu bainal akron, teman-teman, wal amsal, yang sepadan, wal aqarib, kerabat. Kedengkian itu sering muncul adalah orang yang sepadan, teman-teman. Pedagang dengan pedagang, ustaz dengan ustaz. Nih ustaz dengan ustaz yang masya Allah luar biasa. Banyak ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Ada disebutkan bahwasanya sittatun, ada 6 orang, yadkhulunan naro, akan qoblal hisabi hisanatin, sebelum dihisab 1 tahun, itu ada orang-orang yang masuk neraka terlebih dahulu. 6 orang, diantaranya apa? At-tujjaru bil khiyanati, seorang tujar, pedagang dengan kekhianatannya. Al-umara'u bil juri, dan para pemimpin-pemimpin dengan kecurangannya. Wal ulama'u bil hasadi, dan ustaz-ustaz dengan kedengkiannya. Aduh, ngeri ini. Di antaranya itu. Maka yang namanya dengki ini luar biasa, menjadikan orang bisa masuk neraka sebelum yang lainnya, khususnya para ustaz. Bahkan disebutkanlah hasada ka hasadil ulama, tidak ada kedengkian yang paling mengerikan seperti dengkinya ustaz dengan ustaz. Umat yang hancur, umat yang akan jadi korban, umat jadi gunjing kan ngabisin pahala. Kamu tahu enggak saat itu? Kenapa? Itu tahu enggak? Ada kurang ajar tuh. Hah, masya Allah. Habis. Yang dengar habis, yang itu juga habis. Kasihan umatnya, pahalanya pas-pasan, dia yang gunjing, habis. La hasada ka hasadil ulama, ustaznya habis, muridnya habis, ulama. Pedagang juga begitu, dengan pedagang. Pedagang dengan pedagang. Kalau pedagang dengan ustaz mungkin bisa saling tolong menolong, tapi kalau pedagang dengan pedagang, apalagi pedagang dengan pedagang kerabat. Teman atau tetangganya jualan di sampingnya, nggak ada masalah orang lain. Ini jual jeruk tetangganya, nggak ada masalah. Tapi giliran adiknya jualan jeruk juga, aduh malah. Kayak nggak ada lapangan kerjaan lain. Padahal mulai kemarin nggak ada masalah. Ini kedengkian itu muncul, masya Allah, mengerikan. Ingat, ilmu ini bukan untuk ngoreksi orang lain, tapi untuk ngoreksi diri kita. Kita semuanya punya akron, kita punya orang yang sepadan dengan kita. Jika Anda ustaz, Anda juga punya teman ustaz. Jika Anda pedagang, Anda juga punya teman pedagang. Jika Anda pejabat, Anda juga punya persaingan dalam jabatan. Bagaimana menata hati? Karena ini bisa masuk kepada semua orang, tidak pandang. Ini hati-hati, hasad. Dan orang yang punya sifat dengki itu akan sengsara di dunia dan di akhirat. Dan orang yang didengki akan untung di dunia dan di akhirat. Orang yang mendengki itu akan sengsara di dunia sebelum di akhirat. Di dunia itu sakit terus hatinya. Di dunianya ngelihat orang yang dapat nikmat sakit.